apa namanya, ya sudah terbiasa dengan lingkungan lembaga pendidikan, begitu kan. Jadi, tugasnya itu membuat artikel jurnal, jadi Bapak Ibu itu bisa terserah Bapak Ibu observasinya di lembaga masing-masing ataupun mau di lembaga luar, begitu. Tidak aturan mau di mana-mananya tidak ada aturannya. Untuk temanya Bapak Ibu bisa pengelolaan lembaga pendidikan Islam, kedua bisa tentang inovasi pengelolaan pendidikan Islam, bisa perihal sarana prasarananya, bisa perihal SDM dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam, bisa tentang manajemen pendidikan Islam atau manajemen pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Itu untuk temanya bebas. Maksud bebas itu untuk judulnya bebas, terserah Bapak Ibu temanya yang tadi saya sebutkan. Begitu. Bapak Ibu untuk penelitiannya atau observasinya, mangga mau di lembaga masing-masing. Contohnya, aduh saya sih nggak punya lembaga, contohnya ngajar di luar itu mangga. Atau contohnya mau yang baru, mau berinovasi gitu, mau ke lembaga yang lain, mangga. Saya mau menelitinya itu di 3 sekolah, mangga itu ya Bapak Ibu. Tidak ada aturan apapun. Jadi tugasnya itu Bapak Ibu membuat artikel jurnal perihal yang tadi disebutkan temanya dan untuk judulnya itu bebas. Untuk template mungkin nanti saya kirim ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu di sini udah mengertilah perihal artikel jurnal. Begitu. Itu untuk tugas individu Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan bagaimana? Apakah ada masukan, ada sanggahan? Mangga. Ini saya ngobrol itu terdengar jelas nggak Bapak Ibu ya? Soalnya saya takut ada kendala jaringan. Jadi seperti tadi di awal suara saya putus-putus ataupun kurang jelas. Ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Tolong ini yang pakai laptop atau ada yang bisa kamera supaya semuanya terbawa untuk laporannya. Bahwasanya saya untuk di kelas ini, oh iya ya, untuk di kelas ini sinkronus udah berapa kali ya Bapak Ibu? Takutnya maksudnya takutnya nggak sesuai aturan begitu. Nanti intinya Pak Aib, mohon Pak Aib nanti konfirmasi ke saya ya Pak Aib ya, ataupun teman-teman juga bisa ke Pak Aib atau bisa japri ke saya. Ya, baik siap Bu. Baru 1 kali pas awal pertemuan Ibu sinkronus. Aturannya berapa? Kan dulu itu aturannya 4 ya. Kalau sekarang? Untuk sekarang itu 2 Ibu. 2. Jadi Oh, satu semester itu 2 kali sinkronus. Pak Aib, kalau yang fotonya masih ada nggak Pak Aib? Nggak tahu ya, nanti saya cari Insya lagi. Allah ada Kebetulan Bu. ada. Insya Allah Ya, ada. ya, ya. Ya nanti nanti saya juga ya Pak Aib, nanti saya nanyain siapa yang ada, nanti bisa dikirim di grup atau bisa kirim japri saya. Soalnya HP saya tuh baru-baru ini tuh keriset, jadinya tuh pada nggak ada. Sama Bu, HP juga, saya juga ke riset. Lagi musim mungkin. Iya mungkin ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu perihal yang tadi barangkali ada masukan, ada yang bisa ditanyakan belum mengerti atau bagaimana, mangga kita diskusikan sebelum ke pembelajaran hari ini. Izin Bu, nanti itu dikirimnya lewat apa Bu? Dikirim tugasnya ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa menggunakan Google Form atau bisa di grup atau nanti bisa dikumpulkan di Vibe. Nanti kirim ke saya. Begitu. Atau mungkin nanti bisa Bu. ya. Di satu drive kan? Iya, ya gitu. Ini kan waktunya
hampir sebulan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf sekali saya baru keingat. Biasanya itu sebelum UTS itu udah diumumkan. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu untuk waktunya hanya 1 bulan Bapak Ibu untuk mengumpulkan data dan observasinya 1 bulan. Mungkin udah tahu ya sehari 2 hari juga mungkin begitu kan ya. Bisa dikirim di Pak Aib, bisa to drive kan. Bagaimana baiknya ya? Nanti kalau mau di LM nanti saya bikin form. Tapi mungkin lebih enak ya kan ya Pak Aib ya, saya menerima saja begitu. Iya Bu, ya. Nanti Izin, Bu. mungkin dikoordinasikan, dikumpulkan di Google Drive, nanti di share di grup Bu. Jadi semuanya juga bisa memantau yang belum dan sudahnya. Izin, Bu. Ya, bagaimana Pak? Tugas jurnal artikel ini apakah untuk tugas UAS atau tugas mingguan, Bu? Kemudian temanya mohon nanti di-share di grup, Bu, untuk temanya. Kalau untuk UAS soal ya Bapak Ibu ya. Soal beda lagi, UAS UTS itu beda lagi ya. Untuk UAS nanti soalnya isai saja. Insya Allah gampang lah Bapak Ibu ya, nggak jauh dari materi atau lapangan yang Bapak Ibu sehari-hari kalau ini itu untuk tugas individu Bapak, tugas mandiri dari saya, beda lagi dengan tugas sehari-hari. Untuk tugas sehari-hari insya Allah gampang banget ya, saya nyuruhnya cuma resume, simpulkan bagaimana pendapat Bapak Ibu, begitu. Kalau ini itu untuk tugas mandirinya. Begitu Bapak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Berarti batas waktunya, Bu, sampai kapan? Belum UAS Batas Bu. waktunya itu kan ya, bagaimana saya nggak mau memberatkan, bagaimana pendapat Bapak Ibu, apakah pas minggu pas UAS atau seminggu sebelum UAS? Berarti, Bu, Kalau kata saya sih seminggu sebelum UAS. Tapi ya saya kembalikan UAS, lagi ya, ke Bapak Ibu. Oke, bagaimana dengan yang lainnya? Setuju, Bu. Seminggu sebelum UAS, Bu. Oke, jadi kesepakatan pengumpulan tugas itu seminggu UAS. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali, intinya Bapak Ibu harus ngecek asinkronus yang belum diisi, belum diselesaikan, tolong selesaikan dari sekarang. Kalau contohnya masih ada yang kosong, konfirmasi ke PAIP, punten dan semuanya aja lah ya, semuanya nanti konfirmasi ke PAIP, nanti PAIP ke saya, begitu, karena PC saya kan PAIP. Nah udah gitu, takutnya yang masih saya belum isi, begitu kosong. Jadi intinya harus terisi semua ya Bapak Ibu. Terus saya mengingatkan yang paling penting itu presensi ya Bapak Ibu. Presensi itu tidak ada perpanjangan waktu gitu ya. Presensi itu di waktu MK kita ya, ini jam 1 ya kalau nggak salah sampai jam 15.30 gitu ya Bapak Ibu. Tolong sempatkan untuk mengisi presensi begitu. Dan untuk aktif di diskusi. Tolong Bapak Ibu juga mengingatkan saya apabila ada kekurangan ataupun ada materi yang masih kosong ataupun ada yang belum dinilai, tolong untuk kita saling mengingatkan ya Bapak Ibu, punten. Karena di sini juga saya masih belajar, ya kita sama-sama saling mengingatkan lah begitu. Oke, bagaimana, ada pertanyaan yang lain? Mungkin cukup, Bu. Untuk tugas ini sudah cukup ya.
Oke, sebelum ke materi hari ini, saya mau nanya dulu untuk materi minggu kemarin, Bapak Ibu masih ingat materi minggu kemarin itu tentang apa ya, Bapak Ibu? Atau materi diskusi teman-teman, kelompok membahas tentang apa? Kalau yang kemarin kelompok 7 pada Asep ya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi integrasi teknologi dalam administrasi lembaga dan pemanfaatan plafon bijak untuk pembelajaran. Untuk yang minggu kemarin itu. Oh, tentang teknologi bagaimana dalam pengelolaan lembaga pendidikan gitu. Iya, iya Bu. Ada, oke. Ada yang mau menyimpulkan isi dari teknologi pengelolaan yang kemarin Bapak Ibu bahas itu bagaimana? Ini kalau dosen yang lain full asinkronus, maksudnya kemarin-kemarin itu apa selalu sinkronus atau bagaimana? Tapi kayaknya kalau saya sendiri gitu ya, kayaknya enakan sinkronus ya, bisa bertatap muka juga, ya bisa tahu oh ini tuh namanya bisa dilihat di layar Bapak Dasep dan lain sebagainya. Ini apa ya? Ini tuh, oh ini off ya kameranya. Saya nggak bisa lihat ini. Sebentar, di komputer coba dulu. Ibu Lailatul, Pak Teten, apa dosen yang lain juga sama mungkin ya sinkronusnya cuma 2. Oh ya, nggak apa-apa Bu. Saya juga lagi menyusui nih. Jadinya kamera. Oke, ada yang masih ingat Pak isinya itu apa saja sih yang minggu kemarin Bapak Ibu bahas itu? Tentang pemanfaatan teknologi Bu. Teknologi untuk pengelolaan lembaga pendidikan. Iya, seperti platform dan lain sebagainya Bu. Platform digital berbasis Emang Bapak Ibu ini nggak bisa di pakai Bapak Ibu, jadi pemanfaatan tek Bapak Ibu dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Seperti halnya untuk apa? Untuk dalam materi kita bisa bikin video ya kan, video materi. Video materinya bisa kita wajah kita ataupun bisa membuat, maksudnya kita menjelaskan ataupun bisa seperti PPT begitu, bikin video yang seperti isinya itu PPT. Jadi apa namanya, suaranya menyenangkan dan di layarnya itu cuma poin-poin pentingnya saja ya.
Terus beda itu intinya untuk pemanfaatan teknologi gitu ya untuk inovasi pengelolaan lembaga pendidikan sekarang itu sangat-sangat penting Bapak Ibu ya. Untuk hari ini Bapak Ibu kita akan membahas 2 kelompok pemakalah ya. Sudah siap pemakalahnya? Kelompok berapa saja Pak? Pak Aib kelompok 9, 10 atau 8, 9 ya? 8, Sebentar. 9. Itu. Oke, kelompok 8 itu siapa saja? Bapak sudah siap? Kelompok 8 teh. Sudah Pak Toto. hadir pemakalahnya untuk kelompok 8 dan 9. Oke, Pak Toto, Butina ada sudah tuh ada. Butina. Butina. Udah ada ya Butine sama Pak Toto sudah ada. Terus siapa lagi Pak? Sudah siap makalah kelompok 8 dan 9? Ini tuh semuanya tuh kelas ini tuh 39, 35. Ini yang hadir baru 22 ya. Tolong Bapak itu lagi di apa? Digiat lagi, dioprak lagi teman-temannya supaya masuk. Nggak apa-apa kalau contohnya lagi perjalanan nggak apa-apa, hadir aja. Begitu. Mudah-mudahan tidak ada kendala jaringan gitu Bapak Ibu. Untuk teman-teman yang lainnya karena ini baru 22 berarti sekitar 13 orang lagi ya Pak. Ya. Semuanya 35 ya pada siap. Ya, semuanya 35 mahasiswa. Yang baru masuk baru 23, berarti yang lain mungkin ada halangan. Mangga, yang presentasi hari ini mana ada hadir? Butine sama Pak Toto, silahkan. Ini kan Pak Punten, ini kan saya udah nyuruh makalah dibuat dari awal ya. Apakah sudah beres sampai kelompok terakhir? Mangga yang sudah siap aja kelompok siapa? Yang belum Ayo pemakalah masuk. Punten Pak, ini sebelumnya sudah dikonfirmasi belum ke temannya untuk hari ini menggunakan menggunakan apa ya? Untuk sinkronus pertemuan hari ini? Ya, sudah Bu, sudah diinikan Bapak ke Ibu, makalah ke grup. Oke. Nggak apa-apa Bapak Ibu, contohnya kalau tidak siap sekarang itu bisa hari besok ya Bapak Ibu. Kebetulan hari besok saya senggang di jam 9.10 mangga atau
Bagaimana? Ada Bu, ada yang siap nih Pak Ridwan dari kelompok 9. Persiapan dulu Bu katanya. PPT. Ya, kita Pak Toto, ada Pak Toto tuh. Atau Pak Ridwan dulu silahkan. Pak Ridwan itu kelompok 9, kelompok 8 dulu yang masuk. Butin, badai sama Butin presentasinya. Butin, Maaf, Bapak, saya belum persiapan. Saya masih mencari makalahnya. Soalnya saking banyaknya kelompok, saya sampai bingung makalah yang mana ya, lagi dicari dulu. oh Gak bisa bentar ya teman-teman, ini saya juga lagi nyari nih. Kalau di sini gak bisa mempresentasikan ya, maka PPT Bisa Pak Aib, bisa. bisa. Pak Toto, yang makalah waktu itu udah diupload, udah dikirimkan belum sih? Yang Masih dikirim ke Pak Aib. Oh, Makalah ini yang dikirim ke Pak Aib. ada nih. Ada. Coba Pak Aib di Di-share aja, maaf Pak Aib, di-share aja, nanti saya bacakan dah. Udah. di kelas. Oh iya. Oh, Pak Toto, terus bagi-bagi tugas saja Pak Toto. Pak Toto mau yang awal atau saya lanjutannya? Ntar dulu Bu. Mas Ulil Albabnya belum hadir ya? Mau sama Butin dulu? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal atau poin-poinnya saja? Transformasi digital berbeda dengan digitasi atau mengubah analog ke digital
atau digitalisasi, yaitu menggunakan teknologi untuk meningkatkan proses. Transformasi digital adalah perubahan budaya dan strategis yang mengharuskan organisasi untuk terus menantang status quo. Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek bisnis dan kehidupan, yang tidak hanya sekedar penggunaan alat baru, tapi juga perubahan mendasar pada cara berpikir, bekerja, berinteraksi, serta menciptakan nilai bagi pelanggan dan masyarakat. Esensinya terletak pada inovasi, efisiensi, dan adaptasi budaya organisasi terhadap era digital. Pilar utama teknologi era 4. Beberapa teknologi kunci menjadi penggerak utama antara lain yaitu artificial intelligence atau AI, yaitu kemampuan mesin untuk belajar dan mengambil keputusan. Kemudian Internet of Things atau IoT, konektivitas antar perangkat yang menghasilkan data real time. Kemudian cloud computing, yaitu fondasi aksesibilitas data dan aplikasi secara fleksibel. Kemudian tantangan implementasi teknologi. Yang pertama yaitu infrastruktur dan kesenjangan digital. Infrastruktur digital adalah fondasi teknologi jaringan internet, perangkat keras, pusat data, satelit, dan layanan telekomunikasi yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan digital. Sedangkan kesenjangan digital adalah perbedaan kemampuan dan kesempatan antar kelompok masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Di Indonesia, kesenjangan ini paling nyata antar wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar Jawa dan luar Jawa. Kemudian keamanan siber dan privasi data. Keamanan siber dan privasi data adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam dunia digital modern. Keamanan siber merujuk pada upaya melindungi sistem, jaringan, dan perangkat dari serangan atau akses yang tidak sah. Hal ini mencakup perlindungan terhadap malware, peretasan, pencurian identitas, serta gangguan layanan. Tujuannya yaitu menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi agar tetap aman digunakan oleh individu maupun organisasi. Sementara privasi data berfokus pada hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka. Privasi mencakup bagaimana data dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dibagikan. Dalam praktiknya, privasi data menuntut adanya transparansi dari organisasi, persetujuan pengguna, serta kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR di Eropa atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Esensi dari kedua istilah ini adalah membangun kepercayaan. Tanpa keamanan cyber yang kuat, data rentan disalahgunakan. Tanpa privasi yang dijaga, penggunaan akan kehilangan kendali atas informasi pribadi mereka. Oleh karena itu, organisasi harus menggabungkan teknologi, kebijakan, dan edukasi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman sekaligus menghormati hak privasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital secara produktif tanpa rasa khawatir akan ancaman maupun penyalahgunaan data. Yang ketiga yaitu analisis data. Penggunaan internet di Indonesia terus meningkat pesat, mencapai 229 juta jiwa pada 2025. Sementara ancaman cyber juga melonjak, lebih dari 14,9 juta serangan berbasis web sepanjang tahun yang sama. Data ini menunjukkan peluang besar ekonomi digital sekaligus pertumbuhan pengguna internet Indonesia ada pada makalah. Ada juga statistik serangan cyber Indonesia dari tahun ke tahun ada beberapa serangan cyber. Ada juga grafik perbandingannya di tahun 2023 sampai 2025. Kemudian analisis. Peluangnya pertumbuhan pengguna internet membuka jalan bagi e-commerce dan layanan publik digital. Tantangannya, lonjakan serangan cyber menuntut penguatan keamanan data, literasi digital, dan regulasi privasi. Resikonya
mitigasi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan digital bisa menurun. Era digital ini Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan pengguna internet yang menjadi motor ekonomi baru. Namun ancaman cyber meningkat drastis sehingga strategi keamanan cyber, regulasi privasi data dan edukasi masyarakat menjadi kunci agar peluang digital dapat dimanfaatkan secara aman dan berkelanjutan. Keempat, resistensi perubahan budaya. Resistensi perubahan budaya adalah penolakan atau hambatan yang muncul ketika individu maupun organisasi menghadapi perubahan nilai, norma, dan kebiasaan kerja. Hal ini terjadi karena cenderung merasa nyaman dengan pola lama dan khawatir kehilangan identitas, stabilitas, atau kendali. Dalam konteks transformasi digital, resistensi budaya sering terlihat pada karyawan yang enggan beradaptasi dengan teknologi baru atau metode kerja modern. Akar penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman komunikasi dari manajemen. Untuk mengatasinya, kepemimpinan yang inklusif, pelatihan berkelanjutan, serta strategi komunikasi yang jelas agar perubahan diterima sebagai peluang bukan sebagai ancaman. Kemudian D, peluang di era transformasi digital, efisiensi operasional. Efisiensi operasional pada peluang di era transformasi digital yaitu kemampuan organisasi untuk menjalankan proses bisnis dengan lebih cepat, hemat biaya, dan minim kesalahan melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan otomatisasi, analitik data, dan integritas sistem, perusahaan dapat mengurangi pekerjaan manual, mempercepat alur kerja, serta meningkatkan akurasi keputusan. Efisiensi ini membuka peluang besar, biaya operasional akan semakin menurun, produktivitas akan semakin meningkat, dan kualitas layanan lebih konsisten. Selain itu, organisasi dapat mengalokasikan pekerja, inovasi, dan pengembangan produk baru. Intinya, efisiensi operasional bukan sekedar penghematan, melainkan energi untuk menciptakan nilai tumbuh dan daya saing berkelanjutan di era digital. Dengan otomatisasi, proses penggunaan BOT atau AI, biaya operasional dapat ditekan secara signifikan, sementara akurasi akan semakin meningkat. Lanjut Bu, sama saya. 2. Inovasi model bisnis. Inovasi model bisnis pada peluang di era transformasi digital adalah penciptaan atau penyesuaian cara organisasi menghasilkan nilai pendapatan dan layanan dengan memanfaatkan teknologi digital. Transformasi ini memungkinkan perusahaan mengembangkan model baru yang lebih fleksibel, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Contohnya e-commerce menggantikan toko fisik, layanan berbasis aplikasi menggantikan metode tradisional, dan platform berbagi data menciptakan ekosistem kolaboratif. Esensinya bukan hanya mengubah cara menjual produk, tapi juga membangun pengalaman pelanggan yang lebih personal, cepat, dan relevan, sehingga meningkatkan daya saing dan membuka peluang pertumbuhan berkelanjutan. Munculnya ekonomi berbagi atau sharing ekonomi seperti Uber atau Gojek adalah bukti bagaimana teknologi menciptakan pasar baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. 3. Akses pasar global dalam demokrasi informasi. Akses pasar global dan demokrasi informasi merupakan dua konsep penting yang saling berkaitan erat dalam era digital. Akses pasar global memungkinkan individu maupun perusahaan untuk memperluas jangkauan bisnis mereka ke seluruh dunia tanpa batasan geografis. Melalui teknologi digital, produk dan jasa dapat dipasarkan secara lebih cepat, efisien, dan terintegrasi dengan berbagai platform internasional. Hal ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha kecil maupun besar untuk bersaing di tingkat global, meningkatkan inovasi, serta memperluas jaringan kerjasama lintas negara. Di sisi lain, demokrasi informasi memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh, mengakses, dan menyebarkan pengetahuan secara terbuka. Informasi tidak lagi dimonopoli oleh pihak tertentu, melainkan dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Transparansi ini mendorong partisipasi aktif, memperkuat kesadaran kritis, dan menciptakan ruang diskusi yang lebih inklusif. Kemudian strategi mitigasi dan adaptasi.
Strategi mitigasi dan adaptasi merupakan langkah penting dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, teknologi, maupun dinamika sosial. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi resiko atau dampak negatif yang mungkin terjadi. Contohnya dalam konteks perubahan iklim, mitigasi dilakukan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, menggunakan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan. Mitigasi berfokus pada pencegahan agar masalah tidak semakin parah di masa depan. Terhadap kondisi yang sudah berubah. Adaptasi mencakup penyesuaian perilaku, sistem maupun kebijakan agar tetap mampu bertahan dan berkembang. Misalnya masyarakat pesisir melakukan adaptasi dengan membangun rumah panggung untuk menghadapi banjir rob, atau perusahaan menyesuaikan strategi bisnis dengan memanfaatkan teknologi agar tetap kompetitif. Kedua strategi ini saling melengkapi. Mitigasi berperan sebagai langkah antisipatif, sedangkan adaptasi menjadi solusi praktis ketika perubahan sudah terjadi. Dengan kombinasi keduanya, masyarakat dan organisasi dapat lebih tangguh menghadapi ketidakpastian sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup Bapak Ibu? Ya. Baik. Selanjutnya siapa? Pak Toto, suaranya nggak kedengaran. Oh, kedengaran ya? Maaf. Ya. Belum ini. Dari pemaparan yang sudah tadi Bu Jangan sambil tidur dong, Pak. Dia merawan. Mungkin dapat diambil kesimpulan bahwa transformasi digital itu adalah pedang bermata dua. Di satu sisi ia bisa menawarkan efisiensi atau dan juga bisa menjangkau pasar yang tak terbatas. Di sisi lain ia menuntut investasi besar pada infrastruktur dan reskilling SDM. Kunci keberhasilan terletak pada kepemimpinan yang adaptif dan budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi. Adapun tantangan dan peluang dalam implementasi atau penerapan teknologi di era digital itu saling berkaitan dan menentukan keberhasilan Tantangan utama itu meliputi resistensi budaya organisasi, keterbatasan infrastruktur, kesenjangan digital, serta ancaman keamanan siber dan privasi data. Banyak individu maupun institusi masih enggan beradaptasi dengan perubahan, yaitu tadi karena takut diserang siber dan tidak adanya privasi data. Sementara akses teknologi itu belum merata di seluruh wilayah. Di sisi lain, peluang yang terbuka sangatlah besar. Efisiensi operasional, inovasi model bisnis, peningkatan kualitas layanan publik, serta terbentuknya ekosistem ekonomi digital yang inklusif. Teknologi memungkinkan organisasi bekerja lebih cepat, akurat, dan hemat biaya, sekaligus menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih proporsional. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi teknologi itu bergantung pada kemampuan mengatasi hambatan, sekaligus memanfaatkan peluang untuk menciptakan nilai tambah dan daya saing, serta kesejahteraan masyarakat di era digital. Untuk kesimpulannya mungkin teman-teman, untuk selanjutnya, bagaimana Pak Aib? Apa mau langsung ke kelompok 9 atau gimana? Oh,
Baik, saya tengahi saja ya. Eh, untuk presentasi dari kelompok 8, alhamdulillah sudah berjalan ya dan cukup lancar dan sangat jelas untuk kita semua dipahami. Supaya memperhemat waktu ya, bagaimana kalau nanti pertanyaannya di akhir saja? Bagaimana kalau seperti itu? Cuma satu pertanyaan, mungkin dari Ya tiap boleh, kelompok. Ya. ke kelompok 9. Boleh, baik, boleh. Lanjut saja ke kelompok 9 ya. Mau lanjut atau mau langsung pertanyaan Pak Toto? Lanjut saja dulu. Lanjut Biar saja ini ya dulu ya. takut Untuk makan waktu. itu kita lanjut saja ya ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 9. Yang kelompoknya itu Pak Ridwan dan teman-temannya. Untuk waktu dan tempat disilahkan kepada Pak Ridwan untuk mempresentasikan makalah dari kelompoknya. Mangga Pak Ridwan. Ya, terima kasih Bapak Aib telah mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu dosen dan yang kami hormati teman-teman semuanya di sini. Izinkan kami dari kelompok 9 untuk melakukan presentasi tentang pengelolaan keuangan dalam Islam dan dana wakaf yang meliputi prinsip keuangan Islam dan bagaimana pengelolaan wakaf yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa materi ini penting? Ya, materi ini penting karena saat ini lembaga pendidikan Islam seringkali terjebak dalam masalah klasik. Kualitasnya ingin ditingkatkan, tapi sumber pendapatannya sangat terbatas. Nah, kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada SPP dari wali murid ataupun bantuan dari pemerintah yang kadang penyalurannya itu tidak menentu. Nah, disinilah kita butuh strategi keuangan yang mandiri dan berkelanjutan. Nah, ada jurang pemisah antara ekspektasi kualitas sarana prasarana dengan realitas ekonomi. Jika biaya sekolah dinaikkan, kita bisa menutup akses bagi yang kurang mampu. Di siswa-siswa yang kurang mampu jadi nggak bisa menikmati pendidikan. Jika biaya tetap rendah, maka kualitas pendidikan bisa stagnan karena prasarananya kurang. Nah, solusinya adalah mencari sumber dana alternatif yang sesuai dengan Islam, yaitu optimalisasi dana sosial keagamaan. Pengelolaan keuangan dalam Islam itu bukan sekedar hitung-hitungan angka. Harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bertindak sebagai khalifah atau pengelola harta tersebut. Maka orientasi kita adalah bagaimana mentasarufkan harta itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan perintah Allah, yang mana ini akan menghantarkan pada kesejahteraan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Setiap rupiah yang dikelola harus memberikan manfaat bagi umat, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 7, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajran kabir. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Nah, bagaimana cara mengelolanya?
Ini dalam Islam ada 3 pilar utama dalam pengelolaan uang secara syar'i. Yang pertama adalah transparansi. Apa maksudnya transparansi? Yaitu sesuai perintah pencatatan hutang piutang dalam surat Al-Baqarah. Semua harus jelas, ditulis, tertulis. Arusnya jelas. Pengeluarannya untuk apa, terus pemasukan dari mana, semuanya tertulis dengan jelas. Dan tidak ada yang disembunyikan. Kemudian pilar yang kedua adalah keadilan. Pendistribusian manfaat harus merata. Nah, tidak boleh ada kezaliman dalam pendistribusiannya. Kemudian yang ketiga, menghindari riba, gharar, dan maisir. Di dalam pengelolaan harta, dalam Islam tidak boleh ada unsur riba, gharar itu ketidakjelasan, bisa mengarah pada penipuan, dan juga tidak boleh ada maisir, spekulasi. Kemudian, dalam manajemen perencanaan, dalam penyusunan anggaran, kita menggunakan prinsip maqasidus syariah. Yang pertama, kita harus bisa mengklasifikasi mana kebutuhan pokok atau disebut doruriyat, mana kebutuhan hajiah, kebutuhan pendukung, dan mana yang termasuk tahsiniyat, pelengkap. Doruriyat, kebutuhan pokok, ini wajib dipenuhi, seperti gaji guru. Nah, supaya guru itu bisa terus-menerus mengajar dengan fokus, tidak pikirannya tidak terbebani dengan ekonomi. Kemudian yang kedua, hajiat, kebutuhan pendukung, seperti pengembangan laboratorium dan prasarana-prasarana yang lainnya, yang sifatnya itu tambahan. Kemudian tahsiniyat, pelengkap, terkait estetika dan keindahan lingkungan, dibangun untuk taman dan sebagainya. Nah, dengan pengklasifikasian ini, kita bisa merumuskan anggaran itu tepat sasaran. Yang prioritas diprioritaskan dan yang kurang prioritas bisa dikalahkan. Kemudian mengenai konsep wakaf. Sekarang kita masuk ke bagian wakaf ya. Wakaf selama ini sering dianggap hanya sebagai wakaf, misalkan wakaf tanah, wakaf masjid, dan sebagainya. Dan memang dalam fikih madhab itu, dalam madhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi, wakaf itu ya objeknya adalah benda-benda seperti tadi. Benda yang tidak mudah rusak, bisa bertahan lama. Tapi dalam madhab Hanafi ini ada terobosan, yaitu ada wakaf uang. Bisa disebut juga wakaf produktif. Jadi tidak sekedar wakafnya itu berupa tanah, bangunan, dan sebagainya, tapi bisa juga dengan uang. Nah, pendapatnya madhab Hanafi ini bisa diikuti. Nah, wakaf produktif, di mana aset wakaf dikelola dalam sektor real yang menghasilkan laba, dan laba itulah yang digunakan untuk membiayai sekolah secara gratis atau murah. Potensi wakaf uang, salah satu instrumen modern adalah wakaf uang. Kenapa? Karena likuiditasnya tinggi dan inklusif. Siapapun bisa berwakaf mulai dari Rp10.000. Bayangkan jika kan di Indonesia itu kan umat Islam sangat banyak, bahkan negara yang paling banyak umat Islamnya. Jika semuanya wakaf uang, nah berapa banyak itu yang terkumpul? Bahkan mencapai triliunan rupiah, yang mana itu bisa dialokasikan untuk beasiswa dan sebagainya. Kemudian, apa saja yang bisa kita bangun dari dana wakaf untuk lembaga pendidikan? Nah, yang pertama adalah infrastruktur. Mulai dari membangun gedung tanpa perlu berhutang kepada bank lagi, sehingga ekonominya itu mandiri. Dapat membangun gedung
secara mandiri. Dan yang kedua ada dana abadi. Hasil investasi dana abadi bisa digunakan untuk menjamin kesejahteraan guru. Nah, jadi gaji guru bisa meningkat, kemudian juga bisa memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi atau kurang mampu. Kemudian manfaat selanjutnya, penggunaan dana wakaf selanjutnya adalah untuk mendukung inovasi kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Tentu saja semuanya ini tidak berjalan dengan mulus, pasti ada tantangannya. Kita menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi wakaf di masyarakat. Pandangan wakaf di kalangan masyarakat itu ya sekedar wakaf tanah dan sebagainya. Padahal dalam mazhab Hanafi itu ada terobosan wakaf produktif, wakaf uang. Kemudian kurangnya profesionalisme nadir, pengelola wakaf. Jadi seringkali nadir itu diserahi untuk mengelola wakaf tapi tidak profesional, tidak tahu aturannya dalam pentasarufan harta wakaf. Ini menjadi kendala juga ini. Hingga masalah legalitas tanah wakaf. Seringkali aset wakaf hanya menjadi aset tidur yang justru membebani keuangan lembaga karena biaya perawatan. Nah, adapun solusinya untuk mengatasi tantangan tersebut, setidaknya ada 4 solusi. Yang pertama, sertifikasi nadir. Jadi pengelola wakaf itu harus ahli di bidang ekonomi syariah. Harus ahli sehingga dia tahu mana akad yang sah secara syar'i, akad yang tidak sah, sebagaimana pengelolaan wakaf yang semestinya. Dan yang kedua adalah diadakan digitalisasi. Jadi tidak menggunakan fasilitas yang kuno, tapi mulai transisi ke era digital, menggunakan aplikasi dan QRIS untuk menghimpun wakaf. Kemudian yang ketiga, mengadakan blockchain untuk menjamin transparansi agar donatur percaya kemana uang mereka mengalir. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan instrumen investasi negara yang aman dan menguntungkan. Sebagai kesimpulan, kemandirian lembaga pendidikan Islam sangat bergantung pada keberanian kita untuk berinovasi dalam mengelola keuangan dan wakaf. Wakaf adalah pilar peradaban. Mari kita jadikan ini sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam, terutama di negara kita Indonesia. Nah, sekian presentasi dari kelompok 9 mengenai pengelolaan keuangan dalam Islam dan dana wakaf. Mohon maaf apabila banyak kurangnya dalam memberi penjelasan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan nanti bila mana ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada kami kelompok 9. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Alhamdulillah penyampaiannya sangat jelas dan mudah dipahami untuk kita ya yang mendengarkan, karena Pak Ridwan ini sangat spoken ya, mudah dicerna oleh kita, kata Bu Ai juga. Baik, untuk dikarenakan kita kan sampai jam 15.30, saya ambil alih ya. Untuk pertanyaannya kita satu pertanyaan dulu ya untuk kelompok 8 dan kelompok 9. Maka daripada itu silahkan yang mau bertanya untuk kelompok 8 dulu, silahkan acungkan tangan. Silakan, ada yang mau bertanya ke kelompok 8?
atau langsung bicara juga nggak apa-apa. Di chat sudah ada pertanyaan dari Pak Ali Hopi, apa mengambil yang itu saja Pak Aib? Ya boleh dari Pak Ali ya. Iya. Pertanyaan izin bertanya ya katanya. Bagaimana cara mengulangi serangan cyber? Lalu jika kita terserang cyber harus melakukan apa? Lapor kemana atau ke siapa? Nah, mungkin itu pertanyaan dari Pak Ali ya untuk kelompok 8. Mangga silahkan ke kelompok 8 untuk langsung ditanggapi saja. Baik. Assalamualaikum. Mungkin untuk menjawab saya yang akan mewakili dari kelompok 8. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menanggulangi serangan cyber, lalu jika kita terserang cyber harus melakukan apa dan lapor kepada siapa, begitu Bu ya, kalau tidak salah. Yang pertama mungkin ada langkah-langkah yang secara rutin agar resiko serangan itu tidak dapat ditekan seminimal mungkin. Langkah-langkah pencegahannya yaitu yang pertama gunakan sandi yang kuat dengan menggunakan kombinasi huruf, angka atau simbol, kemudian aktifkan OTP dan hindari memakai sandi yang sama di banyak akun, salah satunya itu. Kemudian untuk perangkat dan sistemnya selalu perbarui sistem operasi, aplikasi dan antivirus atau firewall ke versi terbaru. Matikan fitur atau port yang tidak dipakai. Kemudian untuk perlindungan datanya sendiri lakukan backup data secara terpisah. Offline enkripsi data penting dan hindari menyimpan data sensitif yang di tempat yang mudah diakses. Kita juga harus melakukan kewaspadaan di kita, jangan mengklik atau mengunduh file dari sumber yang tidak jelas, diwaspadai email atau SMS phishing, dan hindari transaksi penting di Wi-Fi publik tanpa VPN. Kemudian ada pengaturan jaringan, gunakan enkripsi WPA2 atau WPA3 pada Wi-Fi rumah, ganti sandi bawaan, perangkat LOT, dan batasi akses jaringan hanya untuk yang berwenang. Kemudian jika sudah terlanjur kita terserang cyber, kita akan harus segera mengisolasi sistem dengan cara yaitu mencabut kabel internet atau matikan wifi di perangkat yang terdampak agar serangan tidak menyebar ke perangkat atau jaringan lain. Kemudian jangan langsung restart atau format karena bisa menghilangkan bukti penting. Yang kedua, amankan akses atau data kita. Ubah kata sandi semua untuk akun-akun penting, terutama yang berisi data keuangan atau pribadi. Jika ada indikasi pencurian data, hubungi pihak terkait seperti bank atau penyedia layanan. Kemudian, kumpulkan bukti digital, simpan screenshot-nya, riwayat percakapan atau log aktivitasnya, pesan serangannya atau file yang mencurigakan, kemudian dokumentasikan waktu kejadiannya, jenis gangguannya seperti apa, dan kerugian yang dialami, apakah itu finansial, data, atau reputasi. Kemudian ada evaluasi dan perbaiki, identifikasi bagian mana yang diserang, hapus sumber malware, lalu pulihkan data dari backup yang aman. Kemudian perkuat pengaturan keamanan agar celah yang sama tidak bisa dipakai kembali. Lapornya kemana? Kita bisa melaporkan ke lembaga resmi seperti lembaga Polri atau unit cyber, datang ke SPKT atau Polsek, Polres atau Polda terdekat dengan ada web tertentu yaitu seperti online di patrosiliber.id atau aplikasi Dumas Presisi. Mereka menangani kasus pidana seperti peretasan, pencurian data, penipuan online, penyebaran hoax, dan kasus yang menimbulkan kerugian hukum finansial. Bawa KTP-nya dan bukti lengkap saat kita melapor langsung. Ada juga BSSN melalui portal sip.bssn.go.id. Ini khusus lapor insiden keamanan cyber terutama yang menyangkut sistem pemerintahan, infrastruktur penting, atau organisasi memberikan bantuan teknis dan analisis ancaman. Ada juga ke Kominfo, ada pengaduan yang khusus untuk kita melaporkan tentang serangan cyber tersebut gitu.
khusus menangani konten berbahaya, situs penipuan, akun yang menyebarkan serangan, atau pelanggaran aturan ruang digital. Mereka dapat memblokir atau konten akun yang melanggar hukum. Kemudian penyediaan layanan customer service atau tim keamanan layanan yang dipakai misalnya bank, marketplace, dan media sosial. Jika serangan terjadi di platform mereka, mereka bisa membekukan akun, memulihkan aksesnya, dan memberikan data pendukung untuk proses hukum. Gitu. Mungkin cukup. Barangkali Pak Toto ada mau menambahkan. Sudah cukup, Bu. Ya, terima kasih. Cukup. Pak Ali bagaimana? Sudah jelas? Sudah cukup? Alina kemana? Sudah asar mungkinnya di Pak Ali sedang sholat. Baik, untuk selanjutnya ya, ada pertanyaan ke kelompok 9 di chat dari Pak Ali juga ya. Apa hukum efisiensi dana pendidikan dialihkan ke MBG? Nah itu mungkin Pak Ridwan, kata Pak Ali. Mungkin silakan. Masya Allah. Ini pertanyaan yang cukup sensitif ya. Bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab pertanyaan dari Pak Ali. Ya, sensitif. Pada saya punya dapur. Hukum ya. Kalau dari pandangan saya, itu hukumnya diperinci. Sebelum menjelaskan perincian hukumnya, saya ingin memaparkan aturan konstitusional di negara kita. Bahwa negara mengatur minimal anggaran pendidikan itu 20%. Minimalnya adalah 20%. Nah, sekarang kita masuk ke perincian hukumnya. Jika pengalihan dana itu menyebabkan anggaran pendidikan itu kurang dari 20%, berarti itu telah melanggar aturan konstitusional. Jadi selama tidak mengakibatkan anggaran turun dari 20%, berarti ya secara hukum sah-sah saja. Secara hukum sah-sah saja. Tapi kalau ditinjau dari maslahat, tentu ini beda lagi Pak perinciannya. Kalau dari segi maslahat pastinya akan memunculkan berbagai opini yang berbeda dari beberapa ahli bahkan. Misalkan ada yang memandang kalau infrastruktur sekolah lebih penting daripada hanya sekedar memberi makan gratis. Ada juga yang mungkin berpendapat, oh makan gratis penting karena kalau lapar nanti siswanya nggak bisa konsentrasi belajar. Itu kalau ditinjau dari segi maslahatnya. Kalau dari segi hukum, itu tadi ya, selama tidak menyebabkan anggaran pendidikan kurang dari 20%, berarti tidak terjadi pelanggaran hukum. Tapi kalau sampai menyebabkan kurang dari 20% anggaran pendidikannya, ini bermasalah di hukum yang telah ditetapkan dalam negara kita. Begitu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Ini masih ada waktu ya. Pak Toto, ada pertanyaan dari Pak Dasep katanya. Mau dijawab sekarang? Pertanyaannya, makalah menyebutkan kesenjangan digital antara kota, desa, dan Jawa luar. Menurut kelompok, program apa yang paling prioritas dilakukan pemerintah dalam 1-2 tahun ke depan untuk mengatasi ini, mengingat anggaran terbatas? Nah, mungkin itu Pak Toto. Saya ambil satu pertanyaan lagi ya dari kelompok, untuk kelompok 8 dan kelompok 9 ya, karena waktu masih adalah sedikit. Satu lagi pertanyaan itu mungkin untuk kelompok 8. Nah, untuk kelompok 9 saya ambil yang yang 4 teten mungkin ya. Mengapa potensi wakaf di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal?
untuk sektor pendidikan. Nah, itu mungkin untuk Pak Ridwan. Udah 2 pertanyaan lagi ya. Silakan, mungkin mau siapa dulu yang mau menjawab? Pak Toto? Baik, maaf ya. Bang. Untuk pertanyaan Pak Kosma, untuk mengatasi kesenjangan ya, kesenjangan Ya. internet di desa dan di kota gitu mungkin ya maksudnya. Iya. Ya. Ya, mengatasi kesenjangan digital itu dengan menggunakan anggaran yang murah ya, internet murah dan cepat. Tuh di Pak Toto, maaf, lagi adan ya, tunggu aja adan ya. Saya juga sama lagi adan. Oh, siap. Ya, tunggu aja adan selesai. Di break adan. Ya, baik, kita lanjut. Silakan Pak Toto. Di sini mah adanya sudah beres. Barangkali di sana udah beres. Iya, baik Pak. Kembali lagi ya, untuk mengatasi kesenjangan penggunaan internet antara kota, desa ataupun di luar Jawa itu, pemerintah bisa mengadakan program yang paling prioritas itu adalah penyediaan internet murah dan cepat di titik layanan publik seperti ya misalkan di sekolah atau tempat-tempat untuk masyarakat ya, puskesmas atau kantor desa. Itu merupakan program yang efisien dan berdampak langsung pada pendidikan dan kesehatan serta menjangkau bisa untuk masyarakat yang luas. Selain itu, perlu juga didukung oleh program desa digital yang sederhana dan literasi digital berbasis komunitas. Namun, fokus utama tetap pada pemerataan akses internet sebagai fondasi utama. Dengan langkah ini, kesenjangan digital antara kota, desa, dan Jawa atau luar Jawa itu dapat dikurangi secara bertahap dan berkelanjutan. Mungkin itu jawabannya. Kalau misalkan kurang atau ini, silahkan Putin mungkin bisa menambahkan. Ya, mungkin kalau masih kurang nanti dijapri saja ya ke Pak Dasepnya. Ya, untuk pertanyaan ya, pertanyaan selanjutnya ke kelompok 9 dari Pak Teten ya tadi, mengapa potensi wakaf di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal untuk sektor pendidikan? Nah, seperti itu mungkin Pak Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Teten. Alasan mengapa potensi wakaf di Indonesia belum bisa optimal untuk pendidikan, itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, pemahaman masyarakat tentang wakaf itu masih sempit. Ketika tanah itu diwakafkan, pikiran masyarakat itu hanya pikirannya kalau wakaf tanah berarti untuk masjid. Wakaf tanah berarti untuk masjid. Padahal wakaf tanah itu tidak hanya bisa ditujukan kepada masjid saja. Ya, tergantung tentu saja tergantung yang mewakafkan ya untuk apa.
Tapi karena pemahamannya ini masih sempit seperti ini, akhirnya setiap ada orang yang mewakafkan tanah, itu tanahnya diwakafkan untuk masjid. Sangat jarang sekali, ya nggak jarang ya, sudah ada beberapa orang mewakafkan tanah untuk madrasah, untuk sekolahan. Tapi masih sedikit. Seumpama pemahaman tentang wakaf ini bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat, tentu akan ada banyak lagi orang-orang yang akan mewakafkan tanahnya untuk madrasah, untuk sekolah. Tidak hanya sebatas diwakafkan untuk masjid saja. Kemudian yang kedua, pengelola ini belum nazirnya yang mengelola wakaf itu belum profesional. Contohnya, ya orang mewakafkan tanah untuk ini, diserahkan kepada pihak A, tapi pihak A tidak segera melaksanakannya, tidak segera mengelola tanah tersebut sehingga terbiarkan kosong begitu saja tanahnya, tidak termanfaatkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, masalah legalitas dan data administrasi sangat rumit, sehingga sebenarnya banyak ada tanah wakaf tapi belum bersertifikat, dengan ngurus sertifikatnya rumit. Akhirnya tanah tersebut terbengkalai. Itulah penyebabnya kenapa potensi wakaf di Indonesia itu belum bisa optimal. Demikian jawaban dari kami kelompok 9. Apabila ada yang kurang jelas, dipersilahkan untuk bertanya lagi, Pak. Baik, ini teh ada satu pertanyaan lagi, gimana ya dari Pak Jamal? Atau sudah saja Pak Ridwan mau dijawab? 4 menit lagi. 4 menit lagi. Ini untuk menyingkat waktu, Pak. Oh iya, baik ya, karena waktu ya. Alhamdulillah, terima kasih ya kepada kelompok 8 dan 9 yang telah mempresentasikan makalahnya, meskipun tahu bulat ya dadakan, tapi luar biasa dari kedua pemakalah atau penyaji makalah ini sangat sigap dan luar biasa sekali. Kita tepuk tangan untuk mereka ya, teman-teman kita semua dari kelompok 8 dan kelompok 9 ya. Untuk itu mungkin sebelum menutup pertemuan ini, mungkin ada sedikit dari Bu dosen untuk apa namanya teh, ulasan atau apa namanya teh ya, itu sebagainya, mungkin kata-kata dari Bu dosen terkait kelompok 8 dan kelompok 9. Mangga Ibu mungkin. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 8 dan untuk kelompok 9. Mohon maaf saya tidak bisa, maksudnya tidak mendengar karena mungkin sinyal yang jaringan yang agak gangguan begitu, termasuk suaranya hilang kepait, kok nggak ada suara. Terima kasih ya Bapak yang aktif, khususnya kelompok 8 dan 9. Sebentar. Tadi kelompok 9 membahas tentang pengelolaan keuangan dan dana wakaf ya Bapak. Kelompok 8 membahas apa ya Pak? Sebentar. Tentang tantangan dan peluang dalam implementasi teknologi di era digital.
digital begitu. Tadi udah dijelaskan sangat-sangat jelas oleh pemakalah terkait teknologi itu merupakan inovasi terbaru, bukan terbaru, udah lama ya Bapak Ibu, yang memang sangat-sangat penting diimplementasikan di seluruh lembaga pendidikan Islam. Mau disimpan untuk strategi pembelajaran, untuk strategi peningkatan pengembangan lembaga pendidikan, misalnya Bapak ini kita contohnya saya sih belum ada jaringannya sulit atau bagaimana, apapun itu mari kita untuk mengadakan pengembangan di lembaga masing-masing begitu ya. Kita cari tahu apa sekarang yang lagi booming, yang lagi tren begitu kan ya. Tapi biasanya itu untuk sekolah biasanya itu suka ada seminar-seminar Bapak Ibu tentang keterbaruan atau inovasi dalam pengelolaan pendidikan khususnya di ini. Yang selanjutnya yang tentang dana keuangan dan wakaf. Itu tentunya Bapak Ibu juga tadi sudah mendengarkan dari pemakalah tentang lembaga pendidikan. Mohon maaf, saya tadi tidak bisa mendengarkan pemakalah. Kenapa saya juga tidak mengerti ya? Mungkin jaringannya sulit, ini keluar terus. Udah diam gitu, laptop itu diam. Ini kemana? Tapi ini ada wajah-wajahnya. Mikrofonnya itu harus diaktifkan kembali begitu ya, terus keluar diaktifkan kembali begitu. Mungkin dari tadi ini saja tah. Oke. Mungkin untuk perkuliahan hari ini dicukupkan sekian Bapak Ibu. Jangan lupa untuk tugas membuat artikelnya, tolong untuk segera dikerjakan. Takutnya keburu habis waktunya, maksudnya itu keburu tahu-tahu udah mau pertemuan ke-15 tugasnya belum dikerjakan begitu ya. Oke, mohon maaf ya apabila banyak salah kata atau kekurangan. Apabila ada hal-hal yang yang kurang ataupun yang belum ada di LMS, tolong ya Bapak untuk japri ke saya ataupun ke Pak Aib, nanti Pak Aib ke saya. Begitu. Terima kasih banyak untuk semuanya untuk hari ini. Semoga untuk pertemuan selanjutnya tidak ada kendala apapun. Begitu. Oke. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya. Sudah, mungkin Ibu ada sholat. Ya, karena ini sudah sore ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yes.